Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, pagi ini kita akan membahas latihan IPA tanggal 13 Januari 2021. Ya, kalian buat PB-nya ya. Kita lihat pertanyaan nomor 1 ya. Nih gambarnya, dari gambar ini terdengar suara berisik. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar, apakah tujuan orang pada gambar menutup telinganya? Ya, jawabannya adalah untuk melindungi telinganya dari mendengar suara yang tinggi agar pendengarannya tidak rusak. Karena manusia tidak bisa mendengar suara yang berisik ya atau sangat tinggi. Selanjutnya nomor 2. Coba perhatikan. Berdasarkan jenis bunyinya, termasuk bunyi apakah yang dihasilkan alat tersebut. Tadi itu namanya bor ya, alatnya, alat untuk mengerjakan bangunan itu namanya bor pada gambar tadi. Ya, apa itu berdasarkan alat yang tadi? Bunyi tersebut apa ya? Termasuk bunyi, iya, bunyi yang dihasilkan alat tersebut adalah bunyi ultrasonik. Ya, mengapa? Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu tinggi. Makanya tadi si orang tadi menggunakan apa? Tutup telinga karena suara yang dihasilkan oleh si mata bor tadi itu sangat berisik. Itu adalah suara dari yang disebut suara ultrasonik ya. Lalu kita lanjut nomor 3, ini sudah ada gambar di sini ya. Apa akibat jangka panjang jika pekerja tersebut tidak menutup telinganya selama bekerja? Jawabannya adalah akibat jangka panjang jika orang tersebut bekerja tanpa menutup telinganya, yaitu pendengarannya akan rusak. Tadi sudah Miss bahas ya di pertanyaan nomor 1 ya kalau nggak salah. Ya, jadi ini gambarnya ya. Dia sangat kesakitan ya kalau jangka panjang terus-terusan mendengar suara seperti itu, polusi suara ya. Nah, itu akibatnya telinga akan sakit. Waktu itu Miss pernah mendengar duduk naik speedboat, duduk di paling belakang dekat mesin speedboat itu. Waktu itu Miss masih berumur 8 tahun. Itu turun dari speedboat, ini sampai harus ke dokter karena telinga itu sakit sekali ya. Itu akibat mendengar yang seharusnya kita tidak boleh dengar ya. Mendengar yang suaranya sangat tinggi. Nih Miss kasih ya contoh-contoh penyebab kerusakan telinga atau pendengaran. Lihat gambar ini, coba perhatikan. Ini pada gambar ini perempuan ini merasa sakit telinganya ya, karena ada mata bor. Ini bor ya untuk telinga. Bor untuk jalan itu ya, jalan raya aspal. Lalu ini ada mobil, itu suara mesinnya atau suara klaksonnya itu sangat keras ya. Lalu ada pesawat. Pesawat itu biasanya sangat berisik pada saat mau take off ya. Nah, pada saat mau take off itu, kita biasanya disarankan untuk memakai headphone ya, atau mendengarkan musik, atau juga kalau Miss biasanya membiasakan mengunyah permen karet, karena dengan mengunyah permen karet itu cukup lumayan mengurangi. Dengan mengunyah permen karet, konsentrasi otak kita itu tidak pada mendengar lagi, tapi pada kunyahan permen karet itu ya, dan itu kan bekerja ya, gerakan kita bekerja itu sangat mengurangi sekali, kita tidak akan sakit telinga itu pengalaman Miss. Tidak sakit pada saat pesawat mau take off, punya permen karet itu tidak akan terdengar terlalu berisik, tidak ya, sangat membantu. Lalu gambar selanjutnya coba dilihat. Nah, mendengarkan musik nih, lihat ya. Coba nih lihat nih. Ini mendengarkan musik ya dari Walkman atau dari sekarang handphone kalian YouTube. Yang terlalu keras itu akan menyebabkan gendang telinga kita itu rusak. Nanti minggu depan kita akan belajar sudah mulai masuk ke pendengaran ya. Kalau sekarang kan masih bunyi. Minggu depan kita akan mulai masuk ke pendengaran. Lalu nih, dari suara gergaji, mesin gergaji ini sangat keras. Dari suara musik-musik yang sangat keras ya, itu juga bisa menyebabkan pendengaran kita rusak ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 4. Pertanyaannya adalah, pada rentang frekuensi berapakah kemampuan mendengar telinga manusia? Ada yang tahu jawabannya? Nih, lihat gambarnya ya.
Kemampuan telinga manusia itu pada rentang berapa sih kita bisa dengar? Gitu ya. Ini sudah ya, tadi sudah dibahas juga nomor 1. Nih, pada rentang frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz ya. Atau manusia bisa mendengar bunyi audiosonik ya, kemampuan mendengar telinga manusia. Jadi nih, kemampuan mendengar telinga manusia itu ada hanya sampai 20.000 Hz. Kalau lebih dari 20.000 Hz, itu tadi yang terjadi akan merasa sakit telinganya ya, sangat sakit sekali ya. Kita lihat nomor 5 ya. Di nomor 5 ini ada apa ini disebutnya? Kolom-kolom ya atau tabel. Nah, tabel. Itu di sini ada nama alat musiknya, ada cara memainkannya, ada juga cara terjadinya bunyi. Biola itu sebagai contoh ya, biola cara memainkannya digesek. Lalu cara terjadinya bunyi bagaimana? Gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut yang dapat menghasilkan bunyi. Lalu kita lihat pianika, ya, kita lihat pianika di slide selanjutnya. Ya, kita lihat tadi nomor 2 apa? Pianika ya. Nih, pianika. Di gambarnya. Nah, di gambarnya kalian punya ya. Kalian pasti punya. Pasti tahu pianika ya, kemungkinan punya. Kita lihat cara memainkannya bagaimana di tiup. Cara lalu menghasilkan suaranya bagaimana? Kita lihat ya jawabannya. Pianika ditiup memunculkan getaran pada udara ya. Udara itu bergetar. Getaran inilah yang beresonansi dengan dinding-dinding ruang yang ada dalam pianika sehingga memunculkan bunyi dengan nada-nada tertentu. Jadi pada saat kita tiup, udara yang masuk tadi menggetarkan dinding-dinding yang di dalam pianika itu, makanya mengeluarkan resonansi dan pianika itu akhirnya berbunyi ya. Selanjutnya kita lihat gitar. Nih gambarnya ya, gambar gitar. Pasti tahu lah ya. Justin tuh pintar main gitar ya Justin ya. Kita lihat cara memainkannya. Dengan cara dipetik. Bukan dipetik-petik gitu ya, tapi dipetik bisa atau di apa itu namanya ya, disebutnya dipetik ya, padahal sebetulnya ini bukan dipetik, digonjreng gitu ya. Nah, dipetik sih umumnya ya, dipetik tik 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 gitu. Yang bisa main gitar pasti tahu ya. Nah, bagaimana bisa menghasilkan bunyi? Nih, pada saat senar gitar dipetik, senar akan bergetar. Jadi di getarannya itu ya, gelombang yang dihasilkan oleh getaran senar gitar tadi akan masuk ke dalam lubang ya. Itu ada lubangnya ya. Kita lihat nih. Masuk ke lubang sini nih, kan ada lubangnya. Nah, pada lubang gitar itu dan akan menghasilkan bunyi ya. Itu cara gitar menghasilkan bunyi. Selanjutnya adalah rebana. Kita lihat ya. Ada yang sudah tahu gambar lagi. Alat musik rebana itu seperti apa? Nih, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini disebut rebana ya. Kita lihat rebana itu bagaimana cara menghasilkan bunyinya. Ya, cara memainkan rebana dipukul pada bagian selaput atau membrannya. Ini Miss punya, tapi ini bukan rebana ya. Ini alat musik entah apa namanya ya. Kayak gendang kecil gitu untuk orang Papua biasanya ya mainnya. Suka untuk main calung juga nih sama orang-orang Sunda. Nih. Lihat ya. Ini kan membran ya. Ini hampir sama dengan yang ada di rebana. Ini di rebana, ini membrannya ini. Ini ya. Ya. Miss coba. Tuh. Jadi seperti ini. Kita lihat ya. Nah, membran pada rebana kemudian akan bergetar ya, dan getaran tersebut kemudian menghasilkan bunyi atau suara yang bisa ditangkap oleh manusia ya. Nah, selanjutnya adalah angklung. Ya, angklung mah kalian pasti sudah tahu ya, karena angklung adalah alat musik asli Sunda ya, yang terbuat dari bambu. Nih gambarnya ya. Nah, angklung ini bagaimana cara memainkannya? Memainkannya dengan cara digoyang-goyang. Jadi angklungnya itu digoyang-goyang. Nanti dia akan berbunyi ya, menghasilkan suara. Nah, bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa atau bambu-bambu tadi sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3 sampai 4 nada dalam setiap ukuran. Ada 2 ukuran ya. Ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil ya. Itu bunyi yang
dihasilkan angklung ya. Jadi angklung itu memainkannya dengan digetarkan, itu akan berbunyi. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi sudah Miss jelaskan. Lalu nomor 5-nya pun dari 1 sampai nomor 5 ya. Dari biola sampai dengan angklung itu sudah Miss jelaskan ya. Ya, demikianlah pembahasan latihan kita hari ini. Tuh, ingat tetap miliki iman percaya kepada Yesus. Ingat tetap semangat ya. Sampai jumpa. God bless you.